Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan rutin kita di membaca tafsir di software Quran Tadabbur miliknya Ustadz Firanda Dirja. Nah, kebetulan ini softwarenya telah melalui updatean ya. Tadi pagi beliau Dr. Firanda Dirja Bizallah Ta'ala telah menjelaskan secara rinci cara penggunaan aplikasi ini. Insya Allah ini sangat-sangat bermanfaat ini untuk kita agar kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan di sini ada empat tafsir yang sangat populer di kalangan kita dan membantu sekali untuk kita memahami ayat per ayat, memahami tafsirnya, mentadaburi ya. Semoga kita dimudahkan untuk selalu senantiasa senang dengan membaca Al-Quran dan tidak boleh juga membaca tafsirnya dari tafsirnya para ulama. Baik, untuk sekarang kita akan membaca lagi tafsir dari surat Al-Ikhlas ayat 1 di tafsir At-Taisir. Nah, tafsir At-Taisir ini adalah tafsirnya milik Ustadz Firanda Dirja. Baik, saya akan mulai. Bismillah. Surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum berhijrah ke kota Madinah. Telah dibahas pada tafsir surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun belum kita bahas ya, gak apa-apa. Bahwasanya surat Al-Kafirun juga disebut dengan Al-Ikhlas. Kedua surat tersebut dinamakan Al-Ikhlas karena kedua surat tersebut menunjukkan baro'ah minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan. Pada surat Al-Kafirun, Allah menegaskan kepada Nabi agar berlepas diri dari kekufuran orang-orang kafir dan kesyirikan orang-orang musyrik. Pada surat Al-Ikhlas, Allah berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan dari segala bentuk tuduhan kepada Allah seperti yang menyatakan bahwa Allah punya anak atau tuduhan lainnya. Dinamakan juga surat ini dengan surat Al-Ikhlas karena murni berbicara tentang sifat-sifat Allah, tidak membicarakan tentang perintah dan larangan, tidak juga tentang janji dan ancaman. Bahkan surat ini tidak membicarakan seluruh sifat-sifat Allah, akan tetapi membahas khusus sifat-sifat yang menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak sebagai Tuhan dan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Seakan-akan surat ini menjelaskan tentang sifat yang merupakan syarat sebagai Tuhan. Di antaranya, 1. Tuhan itu harus Maha Esa. 2. Tuhan itu tidak butuh kepada siapapun, dan sebaliknya semuanya pasti membutuhkan Tuhan. 3. Tuhan itu tidak boleh dilahirkan dan tidak pula melahirkan. 4. Tuhan itu tidak ada yang boleh sama atau setara dengannya. Dan 4 syarat Tuhan ini kalau kita terapkan kepada yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan oleh agama-agama yang lain, maka tidak akan terpenuhi. 4 syarat ini ya hanya terpenuhi pada Allah semata. Telah dijelaskan bahwa surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat sering dibaca oleh Nabi dan menganjurkan umatnya untuk sering-sering membacanya. Bahkan seluruh tempat di mana di sana dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, maka dianjurkan pula membaca surat Al-Ikhlas. Seperti dianjurkan membaca Al-Ikhlas bersama surat Al-Kafirun ketika melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nih, ada beberapa tempat ya. Jadi yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Berarti sholat fajar. Yang kedua 2 rakaat setelah sholat maghrib, ba'da maghrib ya. Yang ketiga pada sholat witir. Yang keempat 2 rakaat setelah tawaf. Nah, 2 rakaat setelah tawaf ini yang belum kami pernah amalkan. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa sholat setelah tawaf. Dan ketika seorang hendak tidur, ada tuh, Masya Allah, ternyata ada sholat. Mungkin membaca surat Al-Ikhlas. Ya,
Al-Ikhlas dan Al-Kafirun sebelum tidur ada. Bahkan lebih dari itu dianjurkan membaca Al-Ikhlas pada beberapa tempat yang tidak disebutkan Al-Kafirun, seperti zikir setiap selesai sholat fardu dan dalam bacaan zikir pagi petang. Hal ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah surat yang sangat spesial. Keutamaan surat Al-Ikhlas, diantara keutamaan Al-Ikhlas adalah semisal seperti Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ada orang mendengar seorang membaca Qul huwallahu ahad dan diulang-ulang. Pada keesokan harinya ia mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkannya seakan ia menganggap remeh. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia sebanding dengan seperti Al-Quran. Dan dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk membaca seperti Al-Quran dalam satu malam? Maka hal ini memberatkan mereka. Dan mereka bertanya, kau siapakah di antara kami yang mampu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun bersabda, Allahul wahidus somad, ada seperti Al-Quran. Para ulama menjelaskan, maksud dari seperti Al-Quran bukan berarti jika ada orang yang membaca Al-Ikhlas 3 kali berarti telah membaca satu Al-Quran. Nah, ini pemahaman kita ya. Tetapi, nah ini dijelaskan oleh beliau lagi, tetapi perkara sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qutubi, yakni sepertiga pertama ya, masalah-masalah hukum, sepertiga kedua adalah janji-janji dan ancaman surga dan neraka, sepertiga ketiga ini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan Al-Ikhlas seluruhnya adalah berisi tentang sifat-sifat Allah, sehingga orang yang membaca seluruhnya maka seakan-akan dia sudah membaca sepertiga bagian dari Al-Quran. Nah, itu dia sepertiga ketiga kan tentang sifat-sifat Allah. Sebagian ulama dan yang lain sedikit berbeda dalam daftar 3 kandungan tersebut. Apa saja? Mereka mengatakan 3 kandungan tersebut adalah: pertama, masalah-masalah hukum; kedua, tentang khobar-khobar, kisah-kisah ya, banyak sekali ya kisah-kisah; ketiga, tentang akidah dan tauhid. Dan Al-Ikhlas seluruhnya berisi tentang akidah, sehingga orang yang membaca seluruhnya maka seakan dia sudah membaca sepertiga bagian dari Al-Quran, sehingga yang dimaksudkan dengan senilai dengan sepertiga Al-Quran adalah dari sisi kandungannya. Bukan berarti orang yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali maka dia telah membaca Al-Quran seluruhnya, atau orang yang membaca Al-Ikhlas sekali maka dia telah membaca 10 juz dari Al-Quran. Bukan demikian. Nah, itu sudah diluruskan ya oleh beliau, ternyata bukan yang dimaksud seperti kata di Al-Quran itu bukan membaca sama dengan membaca 10 juz, bukan, adalah kandungannya ya. Kandungan dari Al-Ikhlas itu setara dengan kandungan sepertiga Al-Quran. Kalau ada seseorang ketika sholat lantas membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali tanpa membaca surat Al-Fatihah, tentu sholatnya tidak sah, karena tidak seorang pun yang berkata bahwa ia telah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali berarti seperti membaca Al-Quran seluruhnya. Berarti sudah membaca Al-Fatihah. Nah, ini semua menunjukkan bahwa pembahasan tauhid adalah perkara yang sangat penting dan agung. Lihatlah, surat Al-Ikhlas menjadi begitu bernilai karena pembahasannya murni tentang tauhid. Dan ini sama halnya dengan Ayatul Kursi yang menjadi ayat teragung karena isinya murni tentang sifat-sifat Allah. Dalam hadis yang lain di dalam Sahih Bukhari, suatu saat Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki dalam suatu sariyah, pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu. Laki-laki tersebut ketika menjadi imam sholat bagi para sahabatnya selalu mengakhirkan bacaan suratnya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ketika mereka pulang, disampaikan berita tersebut kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, tanyakan kepadanya kenapa ia melakukan hal itu. Lalu mereka pun menanyakan kepadanya. Ia menjawab, li'annaha sifatur rahmani fa anna akhibbu an aqra'a biha, karena di dalamnya terdapat sifat ar-Rahman dan aku senang untuk selalu membacanya. Dan mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, akhbiruhu anallaha yuhibbuhu, beritahukan kepadanya bahwa Allah Ta'ala juga mencintainya. Dan dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang sahabat dari Ansor mengimami sholat mereka para sahabat lainnya di Masjid Quba. Setiap ia membuka bacaan di dalam sholatnya, ia membaca sebuah surat dari surat-surat lainnya. Berarti
diawali dengan surat-surat lainnya ya, yang ia selalu baca. Ia membuka bacaan surat di dalam suratnya dengan Qul huwallahu ahad. Setiap ia membuka bacaan di dalam sholatnya, ia membaca sebuah surat dari surat-surat lainnya yang ia selalu bacanya. Ia membuka bacaan surat di dalam sholatnya dengan Qul huwallahu ahad sampai ia selesai membacanya, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat lainnya bersamanya. Berarti pertama membaca Al-Ikhlas, terus ditambah dengan surat lainnya. Ia pun melakukan hal demikian itu setiap rakaat salatnya. Akhirnya para sahabat lainnya berbicara kepadanya. Mereka berkata, sesungguhnya engkau membuka bacaanmu dengan surat ini, kemudian engkau tidak menganggap hal itu telah cukup bagimu sampai engkau pun membaca surat lainnya, yakni Al-Ikhlas ya. Maka jika engkau ingin membacanya, bacalah surat itu saja, atau engkau tidak membacanya dan engkau hanya boleh membaca surat lainnya. Dia berkata, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian suka untuk aku imami kalian dengannya, maka aku lakukan. Namun jika kalian tidak suka, aku tinggalkan kalian. Dan mereka telah menganggapnya orang yang paling utama di antara mereka, sehingga mereka pun tidak suka jika yang mengimami sholat mereka adalah orang selainnya. Sehingga tatkala Nabi SAW mendatangi mereka, maka mereka pun menceritakan kabar tentang itu. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan para sahabatmu? Dan apa pula yang membuatmu selalu membaca surat ini di setiap rakaat sholat? Dia menjawab, sesungguhnya aku mencintai surat ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, cintamu kepadanya memasukkanmu ke dalam surga. Cintailah surat Al-Ikhlas. Hadis-hadis atas menunjukkan atas keutamaan surat Al-Ikhlas, dan ternyata benar jika surat ini dikatakan surat Al-Ikhlas karena memang murni diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Sebagaimana para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini, yaitu ketika orang-orang musyrik datang menemui Nabi lalu bertanya, unsub lana rabbak, sebutkan nasab atau sifat Rabbmu pada kami. Maka turunlah firman Allah surat Al-Ikhlas kepada Nabi untuk menjawab orang tadi. Ini adalah dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah yang Maha Esa dalam segala hal. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya, dan Allah Maha Esa dalam asma wa sifatnya. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya artinya Allah Maha Esa dalam penciptaan alam semesta, kepemilikan alam semesta, dan pengaturan alam semesta. Tidak ada yang menyertai Allah dalam menciptakan alam semesta, begitupun dalam kepemilikan dan pengaturan alam semesta. Barang siapa yang meyakini adanya zat lain yang ikut menciptakan atau ikut memiliki atau ikut mengatur, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan orang-orang yang kamu suruh sembah selain Allah tiada memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Tidak ada hak kepemilikan untuk apapun yang bahkan setipis kulit ari selain Allah, karena Allah lah yang menciptakan seluruhnya. Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walijtama'u lahu. Hai manusia, telah dibuat perempuan, maka dengarkanlah oleh perempuan itu. Sesungguhnya segala yang kamu suruh selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan lalat pun, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Dubab, seandainya seluruh sesembahan yang batil yang disembah oleh manusia sejak dahulu berkumpul menciptakan hewan yang sangat kecil seperti seekor lalat, niscaya mereka tetap tidak akan mampu untuk menciptakannya. Atau yang lebih kecil dari lalat, mereka tetap tidak akan mampu menciptakannya. Jangankan menciptakan lalat, jika seluruh makhluk di dunia ini bersatu padu untuk menciptakan semut yang bernyawa atau bahkan sebuah biji tumbuhan yang jika diletakkan di tanah akan tumbuh, lalu setelah tumbuh enak untuk dimakan, tentu mereka tidak akan mampu. Dalam hadis qudsi Allah berkata, wa man adlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu daratan aw liyakhluqu habbatan aw sya'iratan. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang hendak menciptakan seperti ciptaanku, hendaknya mereka menciptakan semut atau hendaknya mereka menciptakan biji atau gandum.
Ketika yang menciptakan hanya Allah, maka demikian pula dalam pengaturan barang siapa yang meyakini adanya yang mengatur alam semesta selain Allah atau diberi hak otonomi oleh Allah untuk mengatur sebagiannya, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Para malaikat yang ditugaskan untuk mengatur sebagian alam asalnya mereka sama sekali tidak punya hak otoritas untuk mengatur gunung-gunung tersebut, melainkan mereka hanya menunggu perintah dari Allah. Lalu bagaimana lagi dengan yang selain malaikat seperti Nyi Roro Kidul yang diyakini bisa mengatur pantai selatan, atau penunggu gunung Merapi Mbah Petruk ya yang mengaturnya. Barang siapa yang meyakini mereka punya hak otoritas untuk mengaturnya, maka dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Demikian pula Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya, yaitu tidak ada yang berhak disembah selainkan Allah semata. Barang siapa yang menyembah selain Allah, seperti berdoa kepada jin, kepada malaikat, kepada wali, atau kepada berdewa, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Demikian juga Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada sesuatu pun yang sifatnya sama dengan Allah. Ada catatan kaki nomor 2. Ya sahabah adalah kata yang digunakan oleh orang-orang Quraisy sejak zaman dahiliyah untuk mengumpulkan orang-orang, terutama kalau ada bahaya yang harus diingatkan. Ya sobaha, ya sobaha. Saya lanjutkan. Allahus Samad. Makna as-samad diriwayatkan dari para salaf beberapa makna, diantaranya yang pertama, yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan yang segala sesuatu membutuhkan ini. Al-mustagni an kulli ahadin wal muhtaju ilaihi kullu ahadin. Ini adalah penjelasan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alladzi laisa bi ajwaf wala yaqulu wala yashrabu, yang tidak ada rongganya dan tidak makan dan tidak minum. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, yang sempurna dalam segala sifat, mulia. Ibnu Abbas berkata, As-Sayyid pemimpin yang sempurna dalam kepemimpinannya, Asy-Syarif yang maha mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya, Al-Azim yang maha agung, yang maha sempurna dalam keagungannya, Al-Halim yang maha santun, yang sempurna dalam kesantunannya, Al-Ghani yang maha kaya, yang sempurna dalam kekayaannya, Al-Jabbar yang maha kuasa, yang sempurna dalam kekuasaannya, Al-Alim maha berlimu, yang sempurna dalam ilmunya, Al-Hakim yang maha bijak, yang sempurna dalam kebijakannya. Dan dialah Allah yang sempurna dalam berbagai macam kemuliaan dan kepemimpinan. Dialah Allah yang demikianlah sifatnya, tidak boleh kecuali hanya untuknya. Tafsir At-Tabari. Alladzi yaf'alu ma yasha'u wa yahkum ma yuridu, yang melakukan apa yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang ia kehendaki. Semua tafsiran di atas adalah benar. Yang intinya adalah bahwa Allah maha sempurna dalam segala hal, yang tidak membutuhkan kepada sesuatu pun dan seluruh makhluk membutuhkannya. Ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah. Nah, ini lumayan panjang. Alhamdulillah, mungkin demikian ya pembacaan untuk tafsir surat Al-Ikhlas pada ayat 1 dan 2 pada tafsir At-Taisir. Semoga apa yang kita baca dan kita dengar bisa menjadi sebab pemberat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.